Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu 'ala din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi ila anqal al-haditsur rabi' was salasun. Kita akan membahas hadis yang ke-34. Al-haditsur rabi' wa salasun utawi hadis yang nomor 4 wa salasuna lan 34. Iku kan aliyin kasrita sang Sayyidina Ali bin al-Haq. Anjati saking bayi Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala dawuh sinten Rasulullah. Ini penting sekali karena ini kalau kita ingin kesempurnaan Islam kita ingin agama kita itu sempurna, maka ada 4 hal yang harus dipegangi. Senjata ampuh yang harus kita pegangi menjadi pedoman, karena kalau 4 ini kita bisa memegang, maka Islam kita sempurna. Dan nanti akan terjadi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, arba'un arba'u khisalin utai papat piro-piro pakerti iku man utawi sapane. Iku kuna ono sopo ono poh arba'u khisal ono iku ing dalem man. Ya, barang siapa 4 macam ini ada pada diri seseorang. 4 macam kalau seseorang itu memiliki 4 macam. Maka bagaimana kamula mongko sempurna opo islami. Kalau ada 4 macam ini dalam diri seseorang, maka imannya sempurna. Arti iman sempurna itu dari segi zahir hidup di dunia itu bagus, baik, nantinya menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memperoleh ketenangan hidup di dunia. Dirinya dan juga sekitarnya, siapapun yang bergaul dengan, maka semuanya akan merasakan hakikat daripada kenyamanan, kedamaian, baik untuk dirinya atau orang lain di lingkungannya atau siapa saja yang bergaul, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi orang yang memiliki derajat, sehingga Allah akan memberikan keistimewaan karomat. Jadi karomat secara alami selain istiqomah, itu nanti Allah akan memberi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak ada di dalamnya 4 macam. Maka Rasulullah menjelaskan 4 macam ini barang siapa yang ada di dalamnya, maka sempurna iman. Rasulullah. Walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya, walaupun senajan ono
Sapa man iku mingkornihi saking sirahe, pokoke ujung sirahe man ila qadamihi tumeka dilamakane man, one apa sing ngono apa sing ngono khotoya pira-pira kelebutan. Walaupun dia itu memiliki kesalahan yang banyak, memiliki dosa yang banyak, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kesalahan. Semuanya penuh dengan kesalahan, semua penuh dengan dosa. Tapi kalau ada 4 macam di dalamnya, orang ini sempurna ilmu Islam. Dosanya akan diampuni, ya, semuanya asal dia memegangi 4 macam. Apa itu 4 macam? As-sidqu. Yang pertama, as-sidqu itu benar. Namanya as-sidq itu jujur ya kalau bahasa kita, jujur. Tapi jujur itu jujur ada jujur kepada siapa saja. Jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada orang tua. Semuanya yang dilakukan berdasarkan apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak bohong, tidak membohongi dirinya sendiri, tidak membohongi Allah, tidak membohongi Rasulullah, tidak membohongi orang lain. Jadi betul-betul dia itu jujur apa adanya. Kalau orang di dalamnya ada jujur apa adanya, memiliki sitik nggak pernah bohong, dengan siapa saja, baik dengan dirinya, dengan orang lain, dengan Allah, dengan Rasul. Betul-betul dia mengamalkan as-sidq. Maka ini yang pertama. Kalau orang itu ada as-sidqu, ada kejujuran apa adanya di dalam dirinya, ini salah satu pilar utama, dia akan menjadi orang yang sempurna Islamnya. Ini jangan main-main dengan siapapun dalam tutur kata, dalam perbuatan apa semuanya tidak bohong, tidak ngapusi, alias jujur apa adanya. Jujur apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ada pencitraan yang berasal dari kebohongan kemudian dipoles kayak yang seolah-olah itu adalah sebuah kejujuran, tidak. Tetapi betul-betul sidq-sidq dalam segala perbuatan, dalam segala ucapan, semuanya dia selalu jujur apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak bohong. Ini namanya asidku. Ya, sidku itu artinya luas sekali apa adanya. Makanya para ambiya, para nabi, para rasul itu ketika menyampaikan wahyu, sifat para ambiya yang harus dimiliki adalah as-sidq. Jujur apa adanya, tidak membuat-buat dari dirinya sendiri. Semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jujur apa adanya, jujur kepada dirinya, kepada orang lain, kepada Allah, kepada Rasulnya, tidak dibuat-buat, baik melalui ucapan atau perbuatan, semuanya dengan kejujuran apa adanya. Tidak dibuat-buat. Ini yang pertama, harus kita pegangi as-sidq. Dari ungkapan kita, ucapan kita, perbuatan kita, apa saja yang kita lakukan penuh dengan kejujuran, bukan kebohongan. Karena itu kalau kita nggak bohong, nggak benar atau nggak jujur, tidak ada apa adanya, alias kita ini berbohong, itu bahaya bagi diri kita. Bahaya dan itu tidak boleh. Kebohongan itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi diri kita.
tidak ada ketenangan dalam diri karena hidup dengan kepalsuan. Omongannya penuh dengan kepalsuan, perbuatannya dengan penuh kepalsuan. Tetapi kalau as-sidq ini kita harus semuanya yang kita lakukan, yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan. Tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengadukan semua apa yang diperbuat. Jadi dia sudah terbiasa melakukan dosa. Kalau nggak melakukan dosa itu nggak enak. Kalau nggak melakukan dosa itu tidak enak. Setiap harinya berbuat dosa. Sudah sampai pada tahapan itu. Kalau tidak berbuat dosa itu nggak enak, maka dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertobat. Tapi kalau mau tobat nggak bisa, karena memang sudah kecanduan lah kalau itu. Kecanduan berbuat maksiat. Ketika datang kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang dilakukan oleh dirinya, lalu Rasulullah memberikan solusi. Apa itu solusinya yang diberikan oleh Rasulullah? Ustuk, jujurlah, jujurlah. Apa adanya, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, untuk dirinya atau untuk orang lain, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, semuanya kitab yang dipesan. Lalu ketika orang itu kembali pulang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah mendapatkan solusi yaitu as-sidqu, akhirnya dia pulang. Ketika pulang mau melakukan maksiat itu, ingat pesan Rasulullah, disuruh jujur. Kalau maksiat kan berarti tidak jujur. Bagaimana kalau saya melakukan maksiat kemudian nanti ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu sudah melaksanakan sidq? Dia teringat itu, akhirnya tidak jadi melakukan kemaksiatan. Nanti kalau saya ketemu Rasulullah ditanya, saya jawabnya apa? Masa bohong lagi. Mau melakukan lagi, setiap dia mau melakukan kejahatan, kemaksiatan, selalu ingat pesan Rasulullah, as-sidqu, suruh jujur. Disuruh jujur. Dengan mempraktekkan as-sidq kemudian bisa tertahan dari kemaksiatan. Bagaimana nanti kamu katanya jujur dalam ucapan, kalau ucapannya begitu, akan berhenti dari kebohongan. Dari perbuatan maksiat, kalau dia akan jujur, maka akan berhenti. Karena sejatinya kalau melakukan maksiat berarti dia itu orang pembohong. Nanti kalau ditanya orang akan membela diri. Kalau diketahui orang, dia akan malu. Tapi dengan as-sidq, akhirnya dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Sampai kemudian beberapa kali dia ingin melakukan kemaksiatan, selalu ingat as-sidqu, jujur itu tadi apa adanya. Kemudian biiznillahi ta'ala orang yang datang tadi kepada Rasulullah itu bisa bertobat dan bisa mencegah perbuatan dia dari kemaksiatan dan kejahatan. Ini berkat as-sidq. Maka jujurlah. Jujur dalam segala hal. Karena jujur itu suatu keharusan. Karena kalau bohong itu nggak boleh, haram. Hanya ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Rasulullah, kebohongan itu boleh. Kebohongan itu boleh. Nanti insya Allah ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Ada 3 hal kebohongan yang diperbolehkan dalam syariat agama dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang situ, insya Allah nanti kita bohong-bohong yang mana yang diperbolehkan oleh Rasulullah, oleh syariat agama. Ada nanti. Nah, ini as-sidq.
Wasyukru, yang kedua adalah syukur. Syukur itu sesuatu hal yang penting. Syukur itu ada kalanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syukur kepada sesama manusia yang disebut dengan terima kasih. Jadi berterima kasih pada sesama. Kalau kepada Allah kita syukur, syukur itu kalau menurut segi bahasa itu artinya kayak kemarin dijelaskan as-sana'u bil jamili atau apa? Menurut bahasanya itu sama dengan alhamd menurut istilah. Menurut istilah alhamd menurut istilah. Jadi seseorang yang ketika mendapatkan nikmat kemudian dia mengucapkan syukur atau di dalam hatinya itu menerima apa yang diberikan dan dia menyadari dan diungkapkan oleh dia sebagai ungkapan terima kasih, maka itu namanya syukur menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilahnya, definisi terminolognya itu bahwa syukur adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi min haitsu huwal mun'im li ajli lima lim sorful abdi sorful abdi bima an'amallahu alaihi mimma khuliqa li ajlihi. Artinya syukur itu menurut istilah adalah menggunakan segala macam nikmat yang diberikan kepada kita sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat. Itu namanya syukur. Jadi kalau syukur itu kita diberi oleh Allah mata, tangan, dan lain-lain. Harta misalnya. Maka Allah memberikan tangan, kan banyak ada orang yang nggak punya tangan. Berarti tangan itu adalah nikmat. Mata juga sama, dan lain-lain. Kita diberi nikmat oleh Allah semuanya. Itu kemudian digunakan sebagaimana fungsinya. Bagaimana tujuan diberikannya nikmat itu. Tangan digunakan dengan yang baik-baik. Mata juga digunakan untuk memandang yang halal, yang baik-baik. Gunakan sebagaimana mestinya. Maka ini berarti syukur. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita belum bisa dinamakan orang yang asyakir. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena bersyukur itu tadi hakikatnya kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan tujuan daripada diberikannya nikmat. Harta misalnya. Maka harta itu untuk apa diberikan oleh Allah kepada kita sebagai nikmat rezeki. Maka digunakan dengan sebagaimana mestinya, itu berarti kita bersyukur. Dibuat kebutuhan pribadi sebagai kewajiban untuk menafkahi keluarga, berarti kita sudah bersyukur. Kalau ada kelebihannya, kemudian ada hal-hal yang harus dikeluarkan zakatnya, dan kita mengeluarkan zakatnya, berarti kita termasuk orang yang bersyukur atas harta yang dimiliki oleh kita. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja mulut kita diberikan oleh Allah. Banyak orang yang tidak bisa bicara, kita bisa berbicara, maka bicara kita yang tujuannya supaya kita disuruh atau untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan.
tidak menggunjing, tidak membicarakan orang lain, tidak mengumpat dan lain-lain yang dilarang oleh syariat agama, berarti kita termasuk telah mensyukuri atas nikmat Allah yang berupa mulut dan lain-lain semuanya. Itulah namanya syukur. Begitu juga syukur kepada manusia, sesama manusia yang telah berjasa kepada kita, kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, jazakallahu khairul jaza. Karena kalau kita tidak bersyukur, man la yashkurin nasa la yashkurin man lam yashkurillah yashkuri man la yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang tidak berterima kasih kepada orang sesama manusia, maka berarti dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada orang, berarti kita nanti akan masuk kepada syakir, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan dan harus kita pahami betul-betul. Jadi bersyukur itu luas sekali. Apa saja yang diberikan oleh Allah, kemudian kita gunakan sebagaimana fungsinya, sebagaimana asal diberikannya nikmat itu sesuai, maka kita termasuk orang yang syukur. Makanya kalau kita misalnya punya uang, kemudian digunakan untuk kemaksiatan, berarti kita tidak bersyukur. Kita punya uang, kita punya kekayaan, kita dikeluarkan sedekah untuk orang lain, berarti kita tidak bersyukur. Karena sebagaimana yang sudah sering dijelaskan, bahwa agar kita menjadi orang yang dermawan, salah satunya adalah dengan kita meyakini bahwa apa yang kita miliki bukan hakikatnya milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah menghendaki untuk mengambilnya, maka kapan saja bisa diambil, kapan saja. Berapa banyak yang kita saksikan, yang kita ketahui, ada bencana, ada pencurian, ada perampokan, ada macam-macam semuanya. Ini salah satu jalan bagaimana hilangnya rezeki, harta, kekayaan, kapan saja bisa. Jangan sampai kita kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, tidak bersyukur, akhirnya kita malah menjadi orang yang tidak karuan di dunia ini, juga nanti di akhirat lebih-lebih lagi. Kalau disebut orang kaya, bagaimana Qarun yang sampai sekarang hartanya itu dikenang, yang disebut dengan harta karun. Betapa kayanya dia, tapi dalam sekejap hilang. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwa apa yang kita miliki adalah bukan milik kita semuanya, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Akan kita menjadi orang yang derma. Kalau derma, menggunakan hartanya sesuai dengan tuntunan syariat, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Punya harta untuk dijadikan ladang perjuangan, membantu perjuangan. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Orang yang menggunakan hartanya untuk perjuangan, untuk dakwah Islamiyah, menyebarkan ilmu syariat, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut nanti akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah syukur. Makanya kita syukur kepada Allah, kita berterima kasih pula kepada sesama yang telah berjasa kepada kita. Dengan cara bagaimana? Disesuaikan kalau sesama manusia bagaimana caranya. Apakah dengan imbalan, apakah dengan perbuatan, apakah dengan ucapan, atau bagaimana itu disesuaikan yang menggambarkan bagaimana kita berterima kasih kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu wa karramallahu wajhah, untuk berterima kasih kepada guru saja beliau sampai mengatakan ana abduman allamani walau
harfan. Jadi saya adalah hambanya orang yang telah mengajariku walaupun satu huruf. Walaupun mengajari satu huruf, dia akan menghambakan diri kepada orang yang telah mengajarinya. Kenapa? Karena orang itu adalah satu sebagai gurunya, nomor dua karena telah berjasa kita bisa mengetahui huruf itu walaupun satu huruf. Maka kita jangan segan-segan mengungkapkan ucapan terima kasih. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairul jaza, jazakallahu ahsanul jaza. Jangan lupa ucapkan itu kepada orang-orang di sekitar kita yang telah berjasa kepada kita. Itu sebagai ungkapan kita bersyukur, berterima kasih, sehingga kita nanti akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. Ini penting sekali, soalnya kadang-kadang kita merasa bagaimana gitu, nggak mau terima kasih dengan bagaimanapun, merasa dirinya itu tidak punya hutang jasa kepada orang lain. Padahal tidak, kita selama di dunia ini pasti punya hutang jasa kepada siapapun yang pernah kita temui. Maka kepada teman-teman kita, jangan sungkan, jangan malu-malu, kita selalu ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan, jazakallahu ahsanal jaza, dan seterusnya. Ini penting, karena kalau orang mudah mengucapkan terima kasih itu tandanya orang baik. Tandanya orang baik, tandanya orang yang bersyukur, tandanya nanti orang itu tidak sombong. Mudah orang yang berterima kasih, tapi kalau mengucapkan terima kasih, jazakallah itu bukan hanya diucapkan saja, di mulut saja, tetapi betul-betul keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Ini yang kedua, syukur. Wal haya'u, yang ketiga, malu. Wirang. Sifat malu ini banyak sekali dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya malu itu, berapa banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan al-haya. Malu, al-haya'u minal iman. Karena dengan malu itu, kita bisa terjaga diri kita, terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan kita ada sifat malunya itu, kita akan mencuri malu karena Allah melihat kita. Kita akan berbuat maksiat apa saja, kita juga malu karena Allah melihat. Bukan hanya malu kepada manusia, sesama manusia, tidak. Tetapi sifat malu itu akan menggiring, akan menuntun orang yang memiliki sifat malu itu kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat haya itu harus dipupuk di hati kita. Kita mau begini, malu. Kita mau begitu, malu. Tetapi harus pada tempatnya. Kalau sesuatu yang baik, baik untuk dirinya, baik untuk masyarakat, baik untuk sesama manusia, maka tidak boleh malu. Hal-hal yang baik tidak boleh malu. Kalau hal-hal yang dilarang oleh syariat harus malu. Karena dengan sifat malu itulah kemudian seseorang itu akan terjaga dari yang namanya maksiat, dari yang namanya perpecahan. Kadang orang itu mau ketemu dengan siapa itu malu. Mau silaturahim malu, akhirnya tidak jadi silaturahim. Nah ini salah. Bukan pada tempatnya, orang silaturahim kok malu. Kan jelas-jelas kalau silaturahim itu baik. Silaturahim itu baik dan sangat dianjurkan, karena dengan silaturahim itu akan mendapatkan pahala dan dijanjikan oleh Allah, akan mendapatkan hal-hal yang menjadikan Allah ridho, memperbanyak rezeki, memperpanjang umur, usia. Itu macam banyak sekali faedah-faedah daripada silaturahim.
Tapi kalau misalkan malu, nah ini yang kemudian akhirnya tidak pada tempatnya, sembarangan, ini salah, tidak boleh seperti itu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat dianjurkan oleh syariat agama, jangan malu. Karena malu ini harus pada tempatnya. Mau berbuat maksiat, mau berbohong, malu. Nanti kalau ketahuan, kalau saya bohong bagaimana? Malu kepada Allah, akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang termasuk orang-orang yang bohong, pembohong, macam-macam. Kita harus, tapi sekali lagi harus pada tempat. Kan kadang ada orang itu malu, sifatnya pemalu. Iya, tapi pemalu sembarangan. Segala sesuatu yang mau dilakukan malu, akhirnya tidak bisa berbuat baik. Kadang ada orang yang tidak mau dilihat oleh orang karena malu, meskipun berbuat baik, karena dia malu, bagus mengamalkannya, melaksanakannya dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak pada tahu, tidak orang-orang tidak pada tahu, tidak ada yang tahu, cuman dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diketahui oleh orang malu, lah ini bagus. Malu yang seperti itu baik. Malu buat terhadap manusia kalau diketahui dia akan malu, maka mengerjakan sesuatu amalan atau ibadah atau apa saja kebaikan-kebaikan itu hanya dia dan Allah yang tahu, ini bagus, namanya haya. Bisa masuk nanti kalau sedekah berarti namanya sedekah sir. Makanya kita harus paham kapan kita harus malu. Tetapi dasar utamanya adalah malu itu ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kalau hal-hal yang dilarang syariat kita malu, maka tidak akan terjerumus dalam larangan-larangan Allah, larangan-larangan syariat. Wa husnil khuluq. Dan yang terakhir adalah wa husnul khuluqi. Baiknya budi pekerti. Budi pekerti yang baik, akhlakul karimah. Ini penting sekali, akhlakul karimah. Jadi kita memiliki budi yang baik. Budi yang baik itu diterapkan kepada siapa? Semuanya. Kalau kita mengetahui husnul khuluq, ada sebuah hadis uh, apa yang menjelaskan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu, interaksi dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang ketika kita berinteraksi, adab-adabnya bagaimana? Dengan orang yang lebih besar bagaimana? Dengan orang yang lebih kecil bagaimana? Dengan anak-anak bagaimana? Dengan orang tua bagaimana? Dengan saudara bagaimana? Ini semuanya diatur dengan adab, diatur dengan khuluq. Bagaimana dengan tetangga? Bagaimana dengan semua yang kita jumpai, yang kita temui, bagaimana akhlak kita, adab kita kepada teman-teman kita. Semuanya ada aturannya. Sehingga ketika dia berinteraksi selalu dengan menggunakan adab, menggunakan akhlak yang mulia, akhlak yang hasanah, yang baik, disesuaikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berinteraksi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang menjelaskan laisa minna man lam yarham saghirona wa yuwaqir kabirona. Jadi orang, misalnya ini contoh saja, banyak sekali tentang masalah adab itu sampai Imam Ghazali membahas khusus tentang masalah akhlak, ini masalah adab, dan beberapa ulama-ulama yang lain juga menjelaskan tentang bagaimana adab-adab itu. Kepada siapa kita beradab? Kepada siapa akhlakul karimah itu diterapkan? Ketika Rasulullah menjelaskan dalam hadis tadi, tidak termasuk bagian dari umatku, yaitu orang yang tidak belas kasih kepada orang yang lebih kecil.
anak-anak, kita nggak kasihan sama mereka yang anak-anak. Kemudian kepada yang lebih tua kita tidak menghormati, maka tidak. Ini merupakan adab. Bagaimana adab kita kepada anak-anak orang yang di bawah umur kita. Bagaimana adab kita, akhlak kita kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Apalagi adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab semuanya harus diterapkan. Kalau orang ini memiliki akhlakun hasanah, akhlak al-hasanah, akhlakul karimah, maka ini akan masuk bagian daripada tadi 4, yang barang siapa ada 4 macam ini ada pada dirinya, maka dia akan menjadi Islamnya dia menjadi Islam yang sempurna. Yang pertama sidq, kejujuran apa adanya, kemudian bersyukur, malu, dan husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Ada sebuah cerita. Ini cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ja'far At-Tayyar ketika berperang, yang kisahnya itu fenomenal, sangat terkenal sekali. Pasukan yang sedikit tapi kemudian mengalahkan yang banyak dengan tentara Romawi. Perang Mu'tah itu ya. Itu kan berapa pemimpin Rasulullah, wakil dari Rasulullah itu terbunuh, di antaranya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Makanya At-Tayyar itu artinya orang yang terbang. Kalau bahasa bahasa sekarang kontemporer ya, kalau Toyar itu pilot. Makanya soalnya banyak terbangnya itu namanya pilot, merupakan pesawat. Ini cerita Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu. Beliau dengan berkah kejujurannya beliau tidak pernah bohong sama sekali. Selama seumur hidupnya itu nggak pernah bohong. Jujur. Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu ketika meninggal dunia, terbunuh dalam sebuah peperangan, itu terbang. Memiliki 2 sayap ini, sayap yang berwarna hijau, yang dalam sayap itu dipenuhi dengan mutiara, intan dan mutiara. Lalu berterbang bersama-sama dengan malaikat. Ini Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Yang cerita itu beliau setelah terbunuh dalam peperangan, itu bisa terbang, memiliki sayap dari mutiara, intan permata. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Ja'far, "Ya Ja'far Tayyar, ya ibn Abi Talib, bi ayyi amalin balagta hadhihi al-qaramah?" Wahai Ja'far bin Abi Talib, ya Ja'far Tayyar, dengan apa, sebab apa kau memperoleh keramat yang seperti itu? Ketika terbunuh, memiliki 2 sayap dan terbang bersama malaikat. Rasulullah menanyakan itu kepada beliau. Kata Ja'far At-Tayyar, "La adri. Illa anni imtana'tu an salasati asya fi halatil kufri wal Islam." Kata Sayyidina Ja'far, "Saya tidak tahu kenapa bisa begini, bisa terbang, memiliki sayap
dan terbang bersama malaikat, saya tidak tahu. Tetapi selama hidup saya ketika saya belum Islam, belum masuk Islam, maupun saya setelah masuk Islam, saya selalu menjaga dari 3 macam. Jadi sebelum Islam pun tidak pernah melakukan 3 itu. Setelah Islam juga tidak melakukan 3 macam, kata beliau. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Mahya, apa itu 3 macam itu?" Dijawab oleh Sayyidina Ja'far, "Ma kadzibtu wa ma zanaitu wa ma sakartu fi halatil Islam, fi halatil kufri wal Islam." Selama hidup saya tidak pernah bohong, tidak pernah berzina, dan tidak pernah mabuk. Sebelum Islam, sebelum masuk Islam, 3 ini nggak pernah dilaksanakan. Yaitu tidak pernah bohong, tidak pernah berzina, tidak pernah tidak pernah mabuk. Jadi 3 macam ini dijaga. Sayyidina Ja'far ini sebelum masuk Islam tidak pernah melakukan 3 macam ini. Setelah Islam juga tidak pernah melakukannya. Kata Rasulullah, kalau 3 ini kalau dalam Islam itu dalam syariat tidak boleh, memang haram. Jadi wajar kalau kau menjaga itu ketika sudah masuk Islam. Tetapi bagaimana sebelum Islam kau tahu bahwa itu tidak baik, bagaimana kau bisa menjaga dari 3 macam itu sebelum kau Islam? Kata Rasulullah. Lalu beliau menjawab, "Tafakkartu fil kalami anna man kadzaba fi kalamihi kana muttahaman bainal khala'iq wa yakunu lahul khajalah." Saya berpikir, saya berangan-angan dalam pikiran saya, ketika saya berbicara bohong, maka kalau ada orang bohong, maka dia akan menjadi tersangka. Akan menjadi tersangka, kana muttahaman bainal khaliq, akan menjadi prasangka, tersangka di antara makhluk-makhluk, di antara manusia. Terhantui karena dia ketidakjujuran, pasti akan dicurigai. Pasti akan dicurigai di antara manusia. Kalau sudah dicurigai karena dia bohong dalam pandangan orang lain, maka dia akan malu dengan sendirinya. Karena nggak jujur. Kalau orang bohong itu lama-lama mesti akan ketahuan. Kalau ketahuan bohongnya, akan malunya kayak apa. Maka saya berpikir bahwa bohong itu adalah tidak baik. Sehingga sebelum Islam pun saya sudah tidak pernah bohong sama sekali. Karena saya berkeyakinan, kata Sayyidina Ja'far. Maka tidak bersejak itu, saya berpikir itu tidak pernah bohong. Lalu saya berpikir bagaimana zina. Tentang zina, bahwa orang yang zina, misalnya, kalau ada orang zina dengan istriku, kalau ada orang zina dengan anakku, kalau saya zina dengan keluargaku, fayakunu syainan li fala ahtamiluhu, fakadzalika la yahtamiluhu ghairi fali ajlihi. Kalau misalnya ada orang berzina dengan istriku atau dengan anakku atau dengan saudaraku, maka itu suatu aib besar, kehinaan, keburukan, dan kejahatan bagiku. Maka saya tidak bisa menanggungnya. Tidak bisa menanggung. Kalau saya berzina seperti itu, seandainya ada orang menzinai istriku, anakku, atau saudaraku, saya tidak tahan. Tidak bisa menanggungnya, tidak tahan menanggung malunya. Maka begitu juga ketika zina kepada orang lain, sama saja. Orang lain pun tidak mau atau tidak mampu untuk menanggungnya.
ini zina. Maka itu keburukan, kejahatan, aib besar, sebuah hal yang harus dijauhi. Maka saya tidak pernah berzina, baik sebelum masuk Islam atau setelah masuk Islam, kata beliau. Lalu bagaimana dengan mabuk? Kan tadi ada 3 yang tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Yang ketiga adalah mabuk. Saya berpikir tidak pernah mabuk itu karena saya melihat manusia-manusia yang mabuk, manusia-manusia semuanya lah secara normal, mereka itu ingin memiliki otak. Otaknya berfungsi bahkan atau kecerdasan ya. Setiap orang menginginkan kecerdasan, akalnya normal. Bahkan bisa dikatakan orang cerdas yang bersumber dari otak. Setiap orang seperti itu. Pasti ingin otaknya cerdas, bisa berfungsi dengan normal, maka kalau minum sesuatu yang memabukkan atau makan sesuatu yang memabukkan, hilanglah akalnya. Kalau hilang akalnya, maka dia akan ngomong sembarangan. Apa yang tidak terungkap diungkapkan ketika mabuk. Karena orang mabuk itu kan nggak sadar. Kalau kita mabuk, misal, otaknya tidak ada, akalnya tidak berfungsi, ngomong apa adanya, semua diungkapkan dengan ucapannya, maka akan diketawain oleh orang lain. Maka diketawain orang-orang yang menyaksikannya dan tidak dipercaya lagi karena dia sedang mabuk. Oleh karena itu saya tidak pernah mabuk, kata Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Setelah dijelaskan, dijawab oleh Ja'far At-Thayyar ini, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu malaikat Jibril berkata, "Shadaqa Ja'far. Ja'alallahu lahu Ja'alallahu lahu janahaini bil imtina'i an hadhil asya as-salatah." Kata malaikat Jibril, benar Sayyidina Ja'far. Maka dari itu Allah memberikan karomat kepada dia, yaitu 2 sayap. 2 sayap. Karena menjaga dari 3 macam tadi. Tidak pernah melakukan bohong selama hidupnya. Tidak pernah berzina selama hidupnya. Tidak pernah mabuk selama hidup. Maka ketika beliau terbunuh dalam peperangan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 sayap sehingga terbang bersama para malaikat. Ini berhubungan dengan al-kadzib. As-sidq tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadami khotoya as-sidq wasyukur wal haya wa husnul khuluq. Yang kajian pagi ini insyaallah nanti kita teruskan lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.